Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku, Amelia Putri. Jadi di video kali ini aku akan menjelaskan dan memberi tutorial cara mengkonfigurasi remote server. Nah, sebelumnya apakah kalian tahu apa itu remote server? Sebelum kita mengkonfigurasi remote server, kita harus mengetahui yang disebut remote server itu apa. Jadi, remote server adalah salah satu teknologi yang digunakan untuk mengakses suatu sistem melalui media jaringan, sehingga kita dapat mengkonfigurasi suatu sistem itu dimanapun kita berada asalkan terkoneksi ke internet atau ke jaringan tersebut. Nah, manfaatnya itu ada beberapa banyak, yaitu diantaranya untuk mengendalikan komputer lain berdasarkan lokasi yang diremote, terus untuk mematikan dan menghidupkan ulang komputer dari jarak jauh. Ada juga digunakan untuk mengawasi dan mengkontrol komputer lain dan dapat digunakan untuk melakukan perbaikan atau maintenance dari jarak jauh. Yang terakhir yaitu untuk digunakan memodifikasi setting registry dari jarak jauh. Nah, teman-teman, di remote server ini ada dua jenis, yaitu mode desktop atau GUI, Graphical User Interface, yang contohnya itu ada remote desktop, ada VNC, dan Radmin. Juga ada mode teks, contohnya itu ada SSH, Telnet, RAW, Login, dan Serial. Nah, kali ini kita akan lebih mempelajari yaitu SSH. Dan kita juga akan mengkonfigurasikan SSH. Pengertian dari SSH. SSH atau Secure Shell merupakan sebuah protokol jaringan yang memanfaatkan kriptografi untuk melakukan komunikasi data pada perangkat jaringan agar lebih aman. SSH banyak dimanfaatkan oleh berbagai network admin di beberapa belahan dunia untuk mengontrol web dan jenis jaringan lainnya seperti WAN. Nah, teman-teman, kalau kita sudah mengetahui apa itu yang disebut remote server, selanjutnya kita bisa ke konfigurasi remote servernya. Kalau begitu, langsung saja kita ke konfigurasi remote server. Nah, teman-teman, langsung saja kita buka aplikasi VirtualBox-nya. Dan di sini sudah saya siapkan, di sini ada Debian AML. Di sini juga saya sudah nyalakan ya, tulisannya running. Caranya itu kalian pencet aja yang power off-nya, jadi nanti namanya itu berubah jadi running seperti ini ya, teman-teman. Selanjutnya, kita klik show yang ada di bagian atas. Lalu di sini kita login saja terlebih dahulu. Caranya kita ketikkan root, lalu enter, dan masukkan juga passwordnya, lalu enter. Jika sudah login, kita pergi ke bagian device di bagian atas, lalu kita optical device, kita masukkan yang Debian DPD1. Jika sudah, kita ketikkan apt underscore strip cd-rom add, lalu enter. Nah, kalau sudah seperti ini, kita ketikkan juga apt strip get spasi update. Enter lagi. Lalu kalau sudah seperti ini, kita ketikkan lagi apt strip get install SSH. Di sini ini untuk menginstal SSH-nya ya, teman-teman. Jika ada pilihan Y atau add ini, kita ketik Y, lalu enter lagi. Nah, kita tunggu dulu. Ini belum selesai ya, teman-teman. Selanjutnya, kita ketikkan nano, terus garis miring ITC, garis miring SSH, garis miring SSHD, underscore config. Lalu enter. Nah, di sini tuh ada port 22 ya di atas. Kalau kalian mau dirubah, terserah kalian. Tapi di sini saya tidak rubah yang port 22 di atasnya. Nah, di sini di bagian bawah yang ada permintaan root login without password, kalian hapus without passwordnya. Gantikan dengan no. Kalian ketikkan no. Jika sudah, kita klik CTRL plus O, lalu spasi, dan selanjutnya CTRL plus X.
Nah, jika sudah seperti ini, kita ketikkan lagi garis miring etc garis miring init titik D garis miring SSH garis miring SSHD restart untuk merestart ya teman-teman. Di sini tuh fungsinya. Sudah, selanjutnya kita akan cek apakah sudah aktif atau belum. Di sini caranya itu ketikkan sistem status SSH. Maaf salah. Ketikkan sistem CTL status SSH. Dan di sini statusnya itu sudah aktif, yaitu running. Lalu kita ketikkan lagi if config untuk mengecek IP address yang akan kita dapat. Dan di sini kita sudah mendapatkan IP address-nya, yaitu yang di inet addr yang atas. IP address-nya adalah 192.168.100.192. Lalu kita tambahkan user SSH-nya. Caranya dengan ketikan add user spasi user SSH. Dan masukkan juga password yang tadi. Lalu enter dan masukkan lagi passwordnya, lalu enter lagi. Di sini kita kosongkan saja full name, room number, work phone, home phone, dan outernya. Caranya dengan enter terus sampai di root lagi. Kalau sudah seperti ini, langsung saja kita buka aplikasi Putih. Di sini kita masukkan IP address yang tadi ya teman-teman, IP address yang sudah kita dapatkan tadi. IP address-nya adalah 192.168.100.192. Lalu ini portnya, kalau misalkan tadi kalian dirubah portnya, jadi berapapun itu kalian dirubah, pokoknya di sini juga harus dirubah lagi. Tapi karena tadi aku nggak ngerubah, tetap 22, jadi di port di sininya 22 tetap nggak usah diganti. Harus sesuai sama yang tadi. Jika sudah, kita klik open, lalu klik accept. Nah, di sini kita tinggal login. Caranya ketikkan user SSH, lalu enter. Masukkan juga passwordnya, lalu enter. Nah, di sini sudah ada deh. User kita sudah termasuk, ada user SSH Amel. Nah, di sini tuh kita tuh masih user biasa. Karena tahu tuh tandanya itu ada dolarnya. Jadi masih user biasa. Nah, di sini kita akan mengecek terlebih dahulu ya teman-teman. Caranya itu nano spasi garis miring etc garis miring network garis miring interface. Nah, kalau sudah seperti ini tuh artinya sudah bisa teman-teman. Kita kembali lagi, caranya itu dengan CTRL plus X. Selanjutnya kita ketikkan su untuk masuk terlebih dahulu dan masukkan juga passwordnya, lalu enter. Nah, kita untuk mengecekkannya di sini kita ketikkan CD. Nah, teman-teman, jika sudah ada tanda pagar seperti ini, berarti kita itu sudah masuk di super user. Beda tadi ya, kalau tadi tuh kalau tandanya dolar, berarti masih di user biasa. Tapi kalau tandanya udah tagar seperti ini, berarti sudah menjadi super user. Nah, sekarang aku akan mencoba cara apakah kita sudah bisa meremote servernya atau belum. Caranya itu dengan mengetikkan reboot. Kemudian kita klik enter. Nah, itu sudah bisa kalian lihat sendiri, itu tiba-tiba keluar saja. Itu artinya sudah di restart teman-teman. Berarti konfigurasi remote servernya sudah berhasil. Jadi seperti itulah cara mengkonfigurasi remote server. Sangat mudah bukan teman-teman? Semoga teman-teman semuanya bisa mengikuti dan bisa menjadi manfaat untuk semuanya. Kalau begitu, jangan lupa like, comment, and subscribe. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan dan penyampaian materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.